Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali ke pelajaran kita mempelajari ilmu tajwid dalam membaca salah satu kitab ya yang dikarang oleh Syekh Bilal bin Haidar hafizahullah yang berjudul At-Tashil li Ahkam At-Tartil. Dan kemarin kita sudah mengambil sedikit dari muqaddimah yang dituliskan oleh beliau, yang dimana muqaddimah ini disebut juga dengan apa? Mabadi al-ilm, pendahuluan ilmu. Dan pendahuluan ini itu diringkas oleh para ulama menjadi 10. Ada 10 pendahuluan yang wajib untuk diketahui sebelum masuk ke dalam suatu ilmu. Ya, ada 10 hal yang harus kita kenal sebelum kita masuk dalam suatu ilmu. Ya, dan ke-10 ini telah dikumpulkan oleh salah seorang ulama bahasa dalam bentuk bait syair. Ya, oleh Al-Allamah As-Sabban. Beliau adalah salah seorang ulama bahasa dan beliau banyak mentahqiq, menulis, mensyarah dari buku-buku bahasa. Ala kulli hal, kesimpulannya beliau menggabungkan atau meringkas 10 hal al-hadd wal mawdu'u thumma ats-tsamarah. Apa lagi? Wa nisbatun wa fadlu al-jami'a haza syarafa. Di sini ada kekeliruan kemarin ya. Ada yang nulis baitnya? Iya. Ada kekeliruan. Kemarin saya sebutkan hadza. Yang benarnya haza. Ala kulli hal, kata beliau, mabadi ilm ada 10. Dan inilah yang akan disebutkan oleh pensyarah nanti. Tayyib, kemarin kita sudah mengambil apa? Tentang ta'rif tajwid. Apa ta'rifnya? Antum? Pengertian tajwid secara bahasa dan istilah. At-tahsin bermakna at-tahsin. Tayyib, memperbaiki, perbaikan, ya kan? Memperindah, meluruskan, membenarkan. Tayyib, kalau istilah setiap huruf haknya, memberikan setiap huruf haknya itu setiap huruf. Iya. Memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Dijelaskan oleh beliau. Hak dan mustahak itu apa? Apa itu hak? Hak huruf itu apa? Apa itu hak huruf? Kita sudah sebutkan. Antum sebelahnya? Maksudnya apa? Ini disebutkan di ta'liknya. Nah, sampingnya. Sifatul lazim. Memberikan sifat-sifat huruf yang lazim. Apa maknanya lazim? Yang terus-menerus melekat pada huruf itu. Ya kan? Kita contohkan kemarin seperti al-itbaq, al-isti'la, ya kan? Sifat naiknya lisan atau terangkatnya lisan pada penyebutan huruf. Contoh hurufnya apa? Kita ambil satu misalnya bo. Bo ini bagaimanapun keadaannya, kalau antum ucapkan pasti terangkat lisannya antum. Tidak bisa tidak. Coba saja. Bo, pasti terangkat. Coba antum paksa dia tidak terangkat. Tidak bisa. Ini sifatul lazimah. Sifat yang melekat pada huruf. Ini yang wajib untuk kita berikan nanti dengan belajar ilmu tajwid. Kemudian yang kedua mustahak. Apa itu mustahak? Ini. Apa itu mustahak? Sifat al-aridah. Apa itu al-aridah? Apa maksudnya? Sifat yang muncul pada keadaan tertentu, tidak pada keadaan yang lainnya. Contohnya apa? Tafkhim, bacaan tebal. Contoh pada huruf ra yang kita contohkan. Ra ini itu bisa dibaca tebal, ra bisa dibaca tipis. Jadi kapan tebal dan kapan tipis ada keadaan tertentunya. Ra dibaca tebal kalau dia apa? Maftuhah, di fathah, atau madmumah, di dhammah,
Adapun kalau dia di kasrah, dia dibaca tipis. Sekarang, bacaan tebal pada ro ini, apakah dia melekat pada ro? Tidak berubah? Berubah. Ya kan? Berarti menunjukkan kalau sifat bacaan tebal pada ro ini apa? Muncul, bukan tetap. Aridah dia. Bukan lazim, tapi dia aridah. Dia muncul pada keadaan tertentu, tidak pada keadaan yang lainnya. Paham gini? Paham jadi? Baik. Ini ta'rifnya. Kalau maudhu'nya kalimat Al-Qur'anul Karim. Lafaz-lafaz Al-Qur'an. Jadi ilmu tajwid itu diamalkan, digunakan, dipakai itu pada apa? Lafaz-lafaz Al-Qur'an. Dari sini kita ketahui bahwa orang yang membaca hadis atau ucapan para sahabat misalnya, atau ucapan selain Al-Qur'an, apakah wajib pakai tajwid? Tidak. Karena tempat dipakainya tajwid itu di mana? Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tajwid ini itu digunakan pada saat membaca Al-Qur'an dengan tartil. Maksudnya pada saat kita mentilawahkan Al-Qur'an. Adapun selain daripada itu, misalkan khutbatul hajah, kita ceramah, kita nukil ayat, apakah wajib untuk membaca tajwid di sini? Sebagian ulama tidak mewajibkannya. Paham ini? Sampai ada ulama yang tidak mewajibkan kalau selain daripada tilawah Al-Quran. Dari sini juga, kemudian selanjutnya, apa selanjutnya? Keutamaan. Samarahnya. Apa keutamaannya antum? Lah, ini fadlu. Oh iya. Itu menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca kitab. Ya, gitu. Jangan sesatkan orang di Bima. Bahaya antum. Apa faedah, keutamaan, atau apa keuntungan kita dalam mempelajari tajwid? Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Kata beliau, itu menjaga lisan dari kesalahan pada saat membaca Al-Quran. Wa fadluh, antum. Apa keutamaannya? Dari tadi menghayal. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Oh, mati, mana lupa. Oh, kodong. Berdoa ambil lagi, tunduk nih. Oh, kodong. Sampingnya. Ajib. Berdoa juga. Mati negaru kepalanya. Siapa? Apa keutamaannya? Ini tadi yang hampir disebut sama beliau ini. Itu sudah disebut, itu yang benar. Iya, antum. Tayyib. Keutamaannya apa? Karena ilmu tajwid ini adalah ilmu yang paling mulia dan yang paling utama. Kenapa? Karena dia mempelajari tentang kitab yang paling mulia. Apa itu? Al-Quran. Dan sudah kita ambil kaidah ucapan dari salah seorang salaf. Apa itu? Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu sesuai dengan apa? Kemuliaan apa yang dipelajari di dalamnya. Karena ilmu tajwid mempelajari tentang Al-Quran yang mulia, bahkan kitab yang paling mulia. Berarti ilmu tajwid juga termasuk ilmu yang mulia. Masya Allah. Wadi'uhu, siapa peletaknya? Antum. Ini dibagi dua ya. Bagi dua. Antum coba. Jadi perlu dibedakan. Ada ilmu tajwid yang nadhari, bentuknya kaidah, teori. Ada yang bentuknya amali, langsung diambil dari guru dengan cara membaca dan membenarkan bacaan kita langsung dari guru. Iya kan? Baik. Kalau kita bilang tajwid amali, maka peletaknya atau sumbernya apa? Wahyu. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diriwayatkan, diwarisi turun temurun sampai kepada kita hari ini.
Kalau yang bentuknya nadhari, kaidah, teori, siapa peletaknya? Para ulama tajwid. Paham ini? Jadi harus dibedakan. Taib yang terakhir, sebelum yang terakhir, afwan, nisbahnya. Iya. Taib dari nisbah ya, hukum. Hukumnya apa? Yang di belakang sekali-sekali. Antum. Ada dua, tergantung dari pembagiannya. Yang pertama, kalau ilmu tajwidnya nadhari, teori, apa hukumnya? Fardu kifayah. Kalau kalau jenis yang kedua apa? Amali. Ini hukumnya apa? Wajib. Wajib apa? Fardu ain. Wajib bagi setiap orang. Dosa yang tidak mempelajarinya. Adapun fardu kifayah, apa maknanya fardu kifayah? Antum? Iya. Wilayah. Jika sebahagian orang dengan jumlah yang mencukupi telah melakukannya, maka jatuh kewajiban atas yang lain. Dari sini kita pahami bahwa tidak bisa kita paksa orang untuk mempelajari ilmu tajwid ini secara teori. Apalagi orang yang sudah tidak mampu, seperti orang tua kita, kalau misalnya dia sudah tua renta, apakah wajib kita ajarkan ini? Tidak, karena sudah ada para ulama, ada para penuntut ilmu, ada para santri yang mempelajari ini. Maka tidak wajib lagi untuk mereka. Jatuh kewajiban atas mereka. Ya, karena bahkan yang wajib ain saja, wajib bagi setiap muslim, ini diikat dengan syarat tertentu. Apa itu? Istito'ah, kemampuan. Orang yang belajar tajwid secara amali, itu pun dipersyaratkan bagi mereka. Ya, kalau mereka mampu. Jadi orang tua kita kalau kita talkin dia sudah coba tidak mampu, memang lidahnya yang tidak bisa. Apakah kita paksa? La. Cukup ala hasabil istita'ah. Sesuai dengan kemampuannya. Paham ini? Taib. Sekarang kita masuk insyaallah dalam pembahasan yang baru. Tayyib, kata beliau hafizahullah ta'ala, maratibut tartil, tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Kata beliau, tartilul Qur'ani yakunu ala thalathati maratib. Tartil, membaca Al-Quran, itu memiliki 3 tingkatan. Apa maksudnya? Apa yang membedakan dari 3 tingkatan ini? Atau tingkatan dalam apa ini? Kata beliau di ta'liqnya, al-maratib ay sur'atul qari hala qiraatihi al-Qur'ana. Yang diinginkan dengan tingkatan di sini tingkatan kecepatannya. Bagaimana cepatnya seorang qari, pembaca Al-Quran di dalam membaca Al-Quran. Ada 3 tingkatannya. Yang pertama kata beliau at-tahqiq. Yang kedua at-tadwir. Dan yang ketiga al-hadr. Ada at-tahqiq, ada at-tadwir, dan ada al-hadr. Kemudian kata beliau hafizahullah, qala al-imam Ibnu al-Jazari rahimahullah, al-mutawaffa sanata 33 wa 800. Perhatikan itu. Kemarin sudah dikasih faedah. Bagaimana cara membaca angka? Ada 2. Ada dari belakang ke depan, dari satuan ke puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan. Ada juga yang dari depan, dari ribuannya, kemudian ratusan. Hanya saja puluhannya dibalik. Selalu itu puluhan yang didahulukan apa? Satuannya dulu baru puluhannya. Taib, berkata al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullah, yang dimana beliau meninggal pada tahun 833 Hijriyah, dan beliau ini dikatakan imam al-fan, imamnya ilmu tajwid. Ini kan? Karena memang beliau termasuk apa? Ulama besar dalam ilmu tajwid.
Siapa yang tidak kenal Ibnul Jazari? Bahkan matannya ini yang paling masyhur dan dipelajari oleh semua ma'had. Ini kan? Matan Jazariyah. Siapa yang tidak tahu matan Jazariyah? Ini matan tajwid yang paling dasar dan semua orang pelajari. Ahlus sunnah, ahlul bidah, semua pelajari matan Al-Jazariyah ini. Kata beliau di dalam kitabnya fi Thaybatin Nashr, wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Kata beliau, wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiq. Al-Qur'an itu terkadang dibaca dengan apa? At-tahqiq. Ma'hadarin, tapi bersamaan dengan itu dia terkadang juga dibaca dengan hadar. Wa tadwirin, terkadang juga dibaca dengan tadwir. Wa kullun muttaba', dan setiap dari ketiga bacaan ini muttaba', diriwayatkan, ada asalnya dan boleh untuk diikuti. Kemudian beliau setelahnya menjelaskan apa itu at-tahqiq, at-tadwir dan hadar. Kata beliau, wa bayanul maratibi bima yali. Ya, adapun penjelasan tentang ketiga tingkatan yang berlalu, bima yali, apa yang akan datang. Yang pertama at-tahqiq. Apa itu at-tahqiq? Lughatan bulughu haqiqati syai'. At-tahqiq secara bahasa itu sampai kepada hakikat sesuatu. Jadi seseorang yang mentahqiq sesuatu berarti dia apa? Dia sampai ke puncaknya. Ini makna at-tahqiq. Bulugh haqiqati syai'. Ya, itu sampainya seseorang kepada hakikat sesuatu. Ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah ulama tajwid, apa yang dimaksud dengan tahqiq? Kata beliau, al-qira'atu bitu'adah. Perhatikan, bitu'adah. Al-qira'atu bitu'adah watmi'nanin duna ikhlal. At-tahqiq dalam istilah ulama tajwid, dia adalah bacaan Al-Quran bitu'adah, dengan lambat. Watmi'nan, dengan tenang. Fokus, memperhatikan bacaannya. Duna ikhlal. Ya, tanpa ada salah. Sesuai dengan kaidah. Wa i'ta'il hurufi haqqaha min isba'il maddi wa itmamil harakati wa tawfiyati al-ghunnat wa bayani al-huruf. Tidak hanya itu, tapi bacaan yang lambat ini itu disempurnakan dengan memberikan setiap huruf hak-haknya, berupa mad, panjang pendek bacaan, kemudian itmamil harakat, menyempurnakan harakatnya, kemudian menyempurnakan hukum-hukum gunnah, dan bayanil huruf, menjelaskan tentang huruf itu dari sifat-sifatnya. Ini bacaan at-tahqiq. Kesimpulannya apa? At-tahqiq adalah bentuk bacaan yang lambat. Dan kata beliau, wa yu'khadhu biha fi maqamit ta'lim. Bacaan tahqiq ini kebanyakannya digunakan pada apa? Pada saat at-ta'lim, mengajarkan. Tidak bisa orang mengajarkan orang mengaji kalau dibaca cepat. Nah, ini tata caranya, ini caranya membaca Al-Quran pada saat mengajarkan seseorang. Ini kalau at-tahqiq. Yang kedua kata beliau al-hadr. Apa itu al-hadr? Lughatan secara bahasa as-sur'ah. Cepat. Ini secara bahasa. Wastilahan, adapun menurut istilah ulama tajwid, al-hadr itu apa? Sur'atul qiraati ma'a mura'atil ahkami au ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Kata beliau bacaan al-hadr itu bacaan cepat. Tapi dengan syarat, perhatikan. Ma'a mura'at, dengan memperhatikan ahkam at-tajwid, hukum-hukum tajwid. Jadi bukan hanya semata-mata dibaca cepat. Nah, ini biasanya orang pakai apa? Kalau lagi murojaah hafalannya.
Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh kalian. Ya, tidak semata-mata antum baca cepat saja begitu. Lah, saya bersamaan dengan apa? Memperhatikan hukum-hukum tajwid. Paham ini? Thayyib. Ini al-hadr. Yang ketiga at-tadwir. Ada hukum atau ada cara membaca dengan tadwir. Dan kata beliau at-tadwiru wahia martabah mutawassitah baina at-tahqiq wal hadr. Tadwir kata beliau itu tingkatan pertengahan antara bacaan tahqiq lambat dan bacaan apa? Hadr, cepat. Berarti dia bacaan yang sedang. Tidak cepat, tidak lambat. Kemudian kata beliau fahiyya halatun bainat. Tayyib. Fahiyya halatun baina at-tu'adah was-sur'ah. Maka kesimpulannya apa? Kalau dia berada antara tahqiq dengan al-hadr, berarti bacaannya apa? Di antara lambat dan cepat. Sedang. Ya kan? Sebelum kemudian berikutnya beliau memberikan tambih. Tapi sebelum masuk kepada tambih, kita coba berikan contoh. Kita baca satu ayat ya. Warattilil Qur'ana tartila. Kita baca. Saya baca, kemudian kalian baca. Pertama kita baca dengan apa? At-tahqiq. Dengan lambat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Coba. Ini lambat, ya kan? Warattilil Qur'ana tartila. Ini kalau lambat ya. Kemudian kita pindah ke yang sedang tadi. Ya kan? Warattilil Qur'ana tartila. Nah, ini mulai lebih cepat daripada at-tahqiq. Apa namanya ini? At-tadwir. Kalau hadar cepat. Nah, ini kalau hadar. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi cepat tapi tetap memperhatikan apa? Kaidah tajwid. Jangan dibaca seperti baca mantra. Ya, warattilil Qur'ana, enggak begitu caranya. Allah yang memerintahkan kita. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Ya kan? Dan tartil ini mencakup dari ketiga ini. Mau antum baca lambat, sedang, cepat, semuanya harus dengan tartil. Inilah tambihnya beliau. Kata beliau, tambihan. Ada dua tambih, dua peringatan terhadap apa atau pembahasan yang telah berlalu. Kata beliau yang pertama, at-tartilu laisa martabatan mustaqillah. Tartil yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan tingkatan tersendiri, melainkan apa? Bal yashmalul maratiba at-thalath. Melainkan tartil itu mencakup 3 tingkatan yang sudah kita sebutkan. Maksudnya apa? Mau kita baca cepat, lambat, atau sedang, ini termasuk dari tartil. Paham ini? Taib. Berarti wajib untuk kita membaca sesuai dengan kaidah. Paham ini? Kata beliau, faman qara'a bitahqiq awit tadwir awil hadr fahuwa murattil yadkhulu fi qawlihi ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Maka kalau kita sudah mengetahui bahwa ketiga tingkatan bacaan termasuk dari tartil, berarti siapapun yang membaca Al-Quran, baik dia baca dengan tahqiq, lambat, atau hadr, cepat, atau tadwir, pertengahan, maka dia sudah termasuk di dalam ayat. Sudah termasuk sebagai orang yang mentartilkan Al-Quran. Sebagaimana perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Fattartilu, kata beliau,
maka yang namanya tartil amrun la ghina liqari'il Qur'ani anhu mahma kanat sur'atuhu. Ini tambihnya sebenarnya, intinya. Maka yang namanya tartil itu adalah perintah yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang yang membaca Al-Quran. Lagina maksudnya tidak boleh ditinggalkan. Berarti harus. Adalah perkara yang harus bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Mahma kanat sur'atuhu. Bagaimanapun cepatnya dia baca Al-Quran, tetap dia harus tartil. Memperhatikan kaedah-kaedah bacaannya. Paham ini? Ini tambih. Untuk orang juga yang membaca lambat seperti yang di di kejuaraan-kejuaraan itu ya. Itu kan sudah lewat dari hukum matnya. Ada yang baca mat itu sampai sudah tidak bisa lagi dia bernafas. Nah, ini kan juga menyelisihi kaidah tajwid. Nah, intinya jangan kita berlebihan dan jangan kita bergampangan dan bermudah-mudahan. Paham ini? Taib, ini tambih yang pertama. Tambih yang kedua, kata beliau al-hadh wal hadramah. Beliau membawakan bahwa ada jenis ternyata yang keempat dari jenis-jenis bacaan. Apa namanya? Al-hadh atau biasa disebut dengan al-hadramah. Apa itu? Sebelumnya beliau katakan al-hadh wal hadramah bimakna wahid. Keduanya ini maknanya sama. Apa maknanya? Wal muradu bihima al-qira'atu bis-sur'ah. Bacaan Quran dengan cepat. Apa bedanya dengan hadr? Sama-sama cepat. Tapi bedanya ini setelahnya yang beliau sebutkan. Ma'adami mura'ati ahkami tajwid. Kalau hadh atau hadramah, dia bacaan cepat, tapi tidak memperhatikan kaidah tajwid. Nah, ini membaca Al-Quran biasa seperti baca mantra. Terlalu cepat dia murja'ah. Ya kan? Dan ini hukumnya apa? Qad nuhina anha. Kalau untuk bacaan had dan hadramah ini, itu telah dilarang. Tidak boleh seseorang membaca dengan cepat, tapi tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid. Adapun kalau kita membaca cepat, tapi bersamaan dengan itu tetap kita perhatikan hukum tajwid, maka ini boleh atau tidak? Boleh. Apa namanya? Al-hadr. Mafhum? Tayyib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa-apa. Tajwid ini kita ambil pelan-pelan. Apalagi ini kitab yang